Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yaqulullahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, mari kita selalu menghadirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dan tentunya kita sampai detik ini bisa hidup, bisa beribadah hanya karena dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fahaddits, maka selalu ungkapkan, selalu bicarakan, selalu ingat-ingat, sehingga hati kita ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini senantiasa mengingat bahwasanya diri kita ini kecil, hati kita ini tidak ada apa-apa, diri kita ini tidak ada apa-apa tanpa izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang lalai tentang siapa diri dia, siapa diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa diri dia tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia juga tidak terjerumus dalam kesombongan yang menjadi sebab diusirnya iblis laknatullah alaihi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu janji dan pujian, tuba lil ghuraba, sungguh beruntung dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala siapkan tuba. Tuba dijelaskan oleh para ulama adalah haudun fil jannah, telaga di surga, dan kemenangan di surga. Bagi siapa? Lil ghuraba, bagi sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap berjuang dengan sabar meskipun dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia amalkan akhirnya dia termarginalkan, akhirnya dia terasingkan, akhirnya dia hidup dalam suatu keterasingan dengan ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Hum alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, mereka yang tetap istiqomah dan sabar menjalankan dan menghidupkan, melestarikan sunnah-sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia meninggalkan dan menyanyiakan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum alal haud, sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menunggu kalian wahai umatku di telaga. Jadi haud ini adalah satu telaga yang Allah berikan secara khusus untuk Nabi dan umatnya. Nabi Muhammad akan meminumnya, umatnya juga akan meminumnya di padang mahsyar, di mana tidak ada minuman kecuali air dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus Nabi dan umatnya Allah berikan haud, satu telaga yang begitu segar airnya, di saat manusia kehausan, di saat manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar,
selama 40.000 tahun. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak hanya 2 mil. Sehingga banyak manusia yang kemudian tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya menggenang sampai tumitnya, sampai betisnya, sampai pahanya, sampai perutnya, sampai pundaknya, bahkan ada yang benar-benar tenggelam secara sempurna oleh keringatnya tersebut. Akan tetapi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga mereka daripada kehausan dan rasa dahaga di padang mahsyar. Allah berikan mereka telaga Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man marra sariba, siapa umatku yang Allah izinkan untuk melewati telaga tersebut pasti akan mampu meminum telaga Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syariba lam yatma abadan, dan barang siapa yang sudah meminum meneguk telaga Kautsar tersebut, maka pasti tidak akan merasakan kehausan selamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan sebagian manusia yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan meminum telaga Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hendak menyambutnya, akan tapi dihalau oleh para malaikat. Dihalau oleh para malaikat. Hai Muhammad, mereka bukan umatmu, meskipun mereka mengenalmu dan engkau mengenal dia, dan engkau mengenal mereka, karena engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa ajaran-ajaran yang baru, apa bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh mereka setelah engkau meninggalkan mereka. Maka disinilah di antara bahaya daripada perbuatan bid'ah adalah menjauhkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari telaga Haud yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dan umatnya. Maka kita kembali apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-iktisadu bis sunnati khairum minal istihad fil bid'ah. Ya, al-iktisadu fis sunnah, beramal dengan hemat, apa bahasanya ya, beramal dengan ringan dengan sunnah, fokus mengamalkan sunnah meskipun sedikit demi sedikit, itu bahasanya ya. Al-iktisad itu ekonomis, kalau bahasanya ekonomis berarti apa? Hemat ya. Artinya apa? Kita fokus mengamalkan sunnah meskipun sedikit, itu khairun, lebih baik bagi diri kita, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minal istihad fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh ya, melek rina wengi berarti ya, mengeluarkan dana yang begitu banyak, menyiapkan waktu yang begitu panjang, tapi kita disibukkan dengan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kerugian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus mengikuti dan menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan janji yang disampaikan oleh beliau, yaitu menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan haud, yaitu telaga Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa masih di bulan Syawal saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin kullu amin wa nahnu bi khairin insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemarin. Allah terima dengan sempurna, Allah angkat amalan kita ini dengan sempurna, dan amal ibadah itu tidak akan terangkat secara sempurna kecuali dengan beberapa hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah amal tersebut benar, yang ketiga adalah kita sudah menjauhkan hal-hal yang mampu menghambat naiknya amal ibadah kita pada Allah. Pertanyaannya, memang apakah ada Ustadz satu amalan atau perbuatan yang mampu menghambat naiknya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah kita amalkan dengan ikhlas, padahal sudah kita amalkan dengan benar? Mungkin sekali. Makanya sampai dalam dalam satu hadis Nabi selalu berdoa apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Ya, ya Allah, tidak ada satu penghalang yang akan menghalangi rizkimu darimu apabila engkau memberikannya, dan tidak ada satu yang dapat memberi rizki apabila engkau menghalanginya. Ada kalanya rizki, ada kalanya ampunan, ada kalanya pahala itu terhalang dengan hal-hal yang mungkin kita lakukan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim." Ada 3 golongan, ada 3 sebab, ada 3 orang yang tidak terangkat solat mereka secara khusus dan amal mereka secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala shibran, meskipun sejengkal pun tidak terangkat. Padahal kita sudah lakukan dengan ikhlas, padahal kita sudah lakukan dengan benar. Nah, ini kita perlu waspada. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Golongan yang pertama adalah sosok orang amma qauman, yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin bagi kaum yang lain secara spesifik dalam salat, secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Wa hum lahu karihun, dan makmumnya tidak mensukai dia, makmumnya tidak redha dengan keimaman dia. Mungkin karena dia imamnya ini tidak masuk kualifikasi, ya toh? Maka untuk menentukan siapa yang imam itu ada kualifikasi yang diterangkan oleh Nabi SAW. Tidak hanya sembarangan, tidak hanya faktor karena dia itu ketua, tidak hanya faktor karena dia itu tua, yang ketua atau tua, enggak. Itu memang masuk kualifikasi, tapi yang terakhir itu Nabi mengatakan apa? Aqra'uhum ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum, yang mengimami masyarakat seyogyanya adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling benar bacaan Qur'annya. Supaya apa? Supaya membantu untuk khusyuk dalam salat. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya, baru kemudian afqahum, ya, bidinillah, yang paling faqih, yang paling memahami agama. Baru kemudian akbaruhum sinnan, baru kemudian apa? Yang paling tua usianya. Jadi yang paling tua usianya itu adalah kualifikasi yang terakhir aslinya. Jadi yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, yang kedua paling memahami agama, paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan yang ketiga akbaruhum sinnan, yang lebih tua di antara mereka. Maka kalau di antara 20 atau 200 makmum semuanya pinter-pinter baca Quran, semuanya pinter-pinter agama, paham agama, maka dicari di antara mereka yang lebih tua umurnya, ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Atau dia seorang imam tapi apa? Ahli maksiat, memaksakan diri, ya, karena ini masjid ini dia yang bangun, maka meskipun dia ini masih pecandu narkoba, masih peminum khamar, masih berzina, pokoknya sing dadi imam aku, itu wis bacaannya nggak karuan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Makmumnya, ya, tidak redho dengan dia, sehingga disinilah timbul masalah dalam sholatnya tersebut. Ini, ya. Dan secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, siapapun seorang yang mendapatkan amanah untuk memimpin satu masyarakat, kemudian dia semena-mena dalam memimpin masyarakat, berbuat tidak adil, berbuat zalim, haknya rakyat dia rampas, ya kan? Kewajiban dia sia-siakan, yang wajib dia tidak tunaikan, mestinya dia memimpin rakyatnya dia sia-siakan, mestinya dia tunaikan amanat rakyatnya dia tidak tunaikan, ya. Mestinya dia menjaga rakyat dan tanah dan bangsanya, tapi dia jual belikan kepada bangsa yang lain dan lain sebagainya, sehingga rakyatnya murka, sehingga rakyatnya melaknat dia ini setiap saat waktu, tiap saat dilaknat oleh jutaan rakyatnya, ya. Maka apa pemimpin yang lebih buruk, apa pemimpin yang lebih rugi daripada seorang pemimpin yang dimurkai dan dilaknat oleh rakyatnya, ya, setiap hari dan saat.
Nah, di sini ya. Insyaallah. Yang pertama, yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha sakhitun. Yang kedua yang tidak terangkat salat dan amal ibadahnya adalah seorang wanita, seorang istri batat di malam hari dia sedang bersengketa dengan suaminya, ada masalah dengan suaminya sampai malam hari, akhirnya apa? Masalah tidak dia selesaikan, wa zawjuha sakhitun, malam hari dia tidak tunaikan kewajiban kepada suaminya sehingga suaminya murka. Murka. Idealnya itu Bapak dan sekalian, seorang suami dan istri jangan sampai satu malam mereka tidur kecuali apa? Saling memaafkan. Ya, paling tidak seorang wanita itu sudah mendapatkan ridho suaminya itu. Jadi dari hadis ini jelas kewajiban seorang wanita setiap harinya adalah meminta ridho daripada suaminya setiap hari. Jangan sampai satu malam pun dia tidak mendapatkan ridho daripada suaminya. Nah ini ya. Maka subhanallah, ada seorang wanita yang solehah yang bernama siapa itu? Seorang wanita, seorang salaf ya, dia begitu luar biasa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita yang lain. Setiap hari ya, setiap hari dia pasti menyiapkan kain lap ya dan cambuk. Kain lap dan cambuk. Insyaallah mutiah, namanya mutiah. Setiap suaminya pulang dari kerja, satu pasti dia sambut suaminya. Dia tidak membiarkan suaminya datang ke rumah sedangkan dia tidak ada. Itu ya. Setelah dia sambut suaminya tersebut, kemudian dia lap semua keringat suaminya yang letih habis dari bekerja. Setelah itu dia berikan cambuknya kepada suaminya tersebut. Wahai suamiku, cambuklah diriku kalau engkau mendapati hari ini aku berbuat salah. Subhanallah, ini luar biasa ini. Maka di antara ciri-ciri wanita penduduk surga yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala unabbiukum binisaikum ahlul jannah. Hai wanita, ya, hai kalian para sahabat, maukah kalian aku kasih tahu kriteria atau sifat-sifat wanita atau istri-istri kalian di surga? Bala ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walud, yaitu seorang wanita yang memiliki banyak anak, atau seorang wanita yang begitu mencintai anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, wadud, seorang wanita atau istri yang begitu mencintai suaminya dengan penuh keikhlasan, tanpa syarat. Pokoknya dia mencintai suaminya karena apa? Dia adalah laki-laki yang Allah pilih menjadi pendamping hidupnya. Titik. Bukan karena dia mencintai suaminya karena suaminya kaya, karena suaminya pejabat, karena suaminya tampan dan sebagainya, ya. Kalau itu semua menjadi tendensi seorang wanita cinta pada suaminya, maka ketampanan itu akan hilang dengan berjalannya waktu. Kalau seorang wanita atau seorang istri mencintai suaminya karena kaya, hidup itu berputar. Ada kalanya suami dalam kondisi mapan, ada kalanya suami diuji dengan kesulitan ekonomi. Ya. Kalau seorang wanita atau istri itu mencintai suaminya karena suaminya seorang pejabat, jabatan itu terbatas. Tidak ada jabatan yang selamanya nggak ada. Manusia yang paling tinggi jabatannya Fir'aun pun matinya di tengah lautan. Itu tidak ada yang kekal di dunia ini. Tapi kalau seorang wanita itu mencintai suaminya karena Allah, maka sampai akhir hidupnya pun dia akan selalu mencintai suaminya karena Allah Maha Hidup, Hayyun Qayyum. Ya. Dan kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah idza, ya, apabila wanita tersebut disakiti, ya, atau sedang mendapatkan satu masalah dengan suaminya, au usi'a ilaiha, diperlakukan buruk oleh suaminya, qalat idza ghadibat au usi'a ilaiha, Nabi menerangkan, dan ciri-ciri wanita surga yang ketiga adalah apabila dia emosi, apabila dia marah,
Yang namanya manusia pasti marah, Pak ya. Yang namanya wanita atau istri itu pasti marah. Bahkan mungkin tingkat kemarahan wanita itu lebih sering daripada suami. Benar dah, Pak? Benar dah? Atau suami lebih sering marah ini? Oh alam ya. Ya, idza ghadibat, apabila seorang wanita ini marah atau emosi, au usi'a ilaihi, atau dia disakiti oleh suaminya. Ini kadang tidak semua suami itu baik, gitu. Kadang ada sosok suami itu yang apa ya, gampang main tangan, gampang main tangan, disakiti. Usi'a ilaiha, maka wanita penduduk surga ini, wanita salehah ini, dia mengatakan, hadhihi yadai, hai suamiku, ini kedua tanganku, fi yadik, di bawah genggamanmu, di bawah tanggung jawabmu. Aku ini di bawah tanggung jawabmu. Aku tidak mungkin melawan engkau, ya, aku tidak mungkin melawan engkau wahai suami. Hadhihi yadai fi yadik, la aktahilu bi ghamdin hatta taradha. Aku tidak akan mampu tidur dengan nyenyak sampai engkau benar-benar meridhoiku, sampai engkau memaafkanku, dan sampai engkau meridhoiku. Iki wanita yang benar ini, gitu. Wanita yang benar ini selalu mengedepankan apa? Memohon maaf kepada suaminya, baik salah maupun tidak. Dan inilah seorang wanita yang benar-benar menjadikan suaminya sebagai imam dalam rumah tangga. Ini, ya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini ya orang kedua yang tidak terangkat amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa? Amal ibadah manusia semua terangkat pada Allah. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, dua saudara muslim yang masih saling berseteru, dua saudara muslim yang saling bermusuhan, ya. Di saat amal ibadah kita terangkat, amal ibadah Ramadan kita ini diangkat oleh Allah, saatnya kita menjadi orang yang fitrah, meraih kemenangan. Tapi karena kita masih ada permusuhan di antara saudara muslim, ada permusuhan di antara sesama saudara muslim, maka amalan kita tidak terangkat. Mutasariman. Dalam hadis yang menerangkan tentang pahala puasa Senin dan Kamis, ketika Allah membuka semua pintu-pintu surga di setiap hari Senin dan Kamis, Allah berikan ampunannya kepada semua manusia kecuali orang yang syirik. Yang kedua adalah orang-orang yang masih ada permasalahan dengan saudaranya seiman, ya. Maka Allah katakan, unzuru lihadaini hatta yastaliha. Untuk pahala dua orang ini yang sedang bermusuhan ini, unzuru, ditunda, hatta yastaliha, sampai mereka benar-benar berdamai, sampai mereka benar-benar memperbaiki atau islah kesalahpahaman di antara mereka berdua. Maka yang jelas perintah Allah, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja semua orang selagi dia beragama Islam, mereka adalah bersaudara. Faslihu dzata bainikum, maka perbaikilah semua masalah yang mengganggu dan mencederai persaudaraan seiman di antara kalian. Wattaqullah, dan selalu bertakwa pada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita selalu berupaya amal ibadah kita khususnya Ramadan yang kemarin sudah kita laksanakan ini terangkat semua oleh Allah, dan amal ibadah kita yang lain semua terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hablum minallah wa hablum minan nas, menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik antara kita dengan sesama manusia, sesama kaum muslimin, ya, yang seiman dan seakidah khususnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kita di bulan Syawal ini, ya, setelah kita melewati satu bulan Ramadan, di mana di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah wa tusaddafu
fihi maradatus syayatin. Dan selama bulan Ramadan Allah ikat erat-erat semua tokoh-tokoh gembong-gembong syaitan. Ini garansi dan jaminan dari Allah selama bulan Ramadan. Maka setelah kita selesai bulan Ramadan, setelah kita selesai pendidikan tarbiyah bulan Ramadan, maka harus kita ingat itu yang namanya setan, yang namanya maradatus syayatin, tokoh-tokoh dan gembong-gembong setan tersebut mulai 1 Syawal sampai seterusnya, sampai kita bertemu dengan Ramadan lagi, itu sudah dilepas. Itu belenggu-belenggu yang mengikat dan memenjarakan mereka selama kita beribadah di bulan Ramadan sudah dilepas. Mereka dengan siap dan dengan penuh kesiapan selalu mencuri kesempatan dan waktu-waktu emas untuk menggoda kita, untuk membisikkan kita, untuk menjerumuskan kita. Nah ini ya, maka jangan lupa ya, bahwasanya apa? Di sekitar kita itu ada setan-setan yang selalu berusaha menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan al-mu'min baina khamsi syada'id. Seorang mukmin itu hidupnya selalu terancam dengan 5 tantangan. Ya, 5 tantangan. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Seorang mukmin semuanya itu hidupnya selalu diapit dengan 5 tantangan. Tantangan apakah saja itu? Yang pertama, mukmin yahsuduhu. Tantangan hidup seorang mukmin yang pertama, ada kalanya apa? Dia berhadapan digoda dengan seorang mukmin, sama-sama muslim, tapi selalu memusuhi dia. Karena apa? Bukan karena sama-sama mukmin, karena iri. Karena faktor apa? Iri, dengki. Enggak punya alasan yang lain. Itu. Dan tidak ada sesuatu sebab yang membuat kita sesama muslim itu, sama bersaudara ini sering bersengketa, sering gesekan, sering dorong-dorongan. Kecuali karena apa? Karena bibit-bibit kedengkian yang ada dalam jiwa kita. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini penyakit seorang manusia itu. Makanya Nabi memberikan satu tips ya. Terutama tentunya kita ini iri dengki ini kan dalam masalah dunia ya. Dalam masalah apa? Dunia. Itu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menerangkan hubbud dunya ra'su kulla khati'atin. Yang namanya cinta dunia itu adalah pangkal semua dosa, pangkal semua maksiat. Coba kita ini nggak cinta dunia, nggak mudah kita ini iri sama tetangga, ya kan? Cuman kita dalam hati kita ini begitu besar, terlalu begitu besar cinta dunia, sehingga kita lihat teman kita mendapatkan nikmat dunia lebih daripada kita, muncul iri. Kita melihat teman kita karirnya lebih baik daripada kita, muncul iri lagi. Kita lihat kanan kiri kita, ya, dunianya, hartanya lebih banyak daripada kita, muncul iri lagi. Ini subhanallah ya. Banyak sih terapi untuk menghilangkan ini ya. Di antaranya apa? Mengedepankan sifat zuhud ya. Mengedepankan sifat zuhud. Zuhud itu adalah tarku ma la ya'ni fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakulah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlakulah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Fokus kepada akhirat, fokus kepada ibadah. Jangan sampai fokus pada harta yang ada di tangan manusia. Manusia atau teman kita punya kendaraan yang bagus, alhamdulillah. Teman kita, tangga kita punya rumah yang bagus, alhamdulillah. Udah alhamdulillah saja. Ya, kita bersifat zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka pasti manusia akan banyak mencintaimu.
Karena muncul banyak permusuhan di tengah manusia itu karena apa? Tidak adanya sifat zuhud. Ada temannya yang sukses, iri, ya, tidak bersifat zuhud. Maka ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersikap zuhud ini sangat penting sekali, ya. Insyaallah mampu menerapi, ya, sifat-sifat iri yang biasa menjangkiti hati seorang muslim, ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ada hal yang lain yang mestinya wajib kita iri. Jadi iri itu ada dua. Iri yang diharamkan namanya hiqd. Hiqdun adalah dengki yang negatif. Ya, iri karena melihat dunia yang dimiliki oleh saudara teman kita dan sebagainya. Yang kedua adalah ghibthah. Apa? Ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah ini adalah iri yang positif, Pak. Hasad, tapi hasad yang positif. Yang kita dianjurkan untuk iri dalam hal ini. Nabi SAW mengatakan apa? La hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, haram iri bagi seorang muslim itu. Termasuk dosa yang dilakukan oleh hati dan perasaan kita itu apa? Iri. Dia minum khamr juga tidak, zina juga tidak, judi juga tidak, tapi apa? Hatinya selalu iri dengan orang. Dosa. Ya kan? La hasada, haram berbuat iri dengki pada sesama muslim itu. Illa fitnataini, kecuali iri dalam dua hal. Nah, ini boleh. Bahkan Nabi menganjurkan silakan iri dalam dua hal ini. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita dianjurkan untuk iri melihat seorang muslim yang punya ilmu Quran, yang punya kemampuan baca Quran, fahuwa yaqra'uhu, dan kemudian dia membacanya di siang maupun di malam hari. Kita wajib iri dengan dia. Ada saudara kita ini pandai baca Quran, kita harus iri. Bagaimana kita juga bisa baca Quran seperti dia, ya toh? Teman kita punya anak pintar baca Quran, bahkan hafal Quran. Kita juga harus iri, termotivasi bagaimana anak kita juga bisa pintar baca Quran, hafal Quran seperti dia. Nah, itu iri yang positif. Ya. Yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang Allah berikan kelebihan harta kepada dia. Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia bersedekah, mensedekahkan sebagian hartanya di siang maupun di malam hari. Itu kita dianjurkan untuk iri dengan orang itu. Karena tidak semua orang itu yang Allah uji dengan harta mampu memilih jalan sedekah dan infak. Itu. Nih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an yang jelas, manusia itu dengan harta terbagi menjadi dua. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang dengan harta tersebut, ya, ketika diuji dengan harta tersebut, a'ta wattaqa, dia tunaikan zakatnya, dia berikan sedekah dan infaknya. Wattaqal, dia bertakwa pada Allah, fasanu yassiruhu wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dengan pahala sedekah, infak, zakat, dan yakin dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan tersebut, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang mudah di dunia dan juga di akhirat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah dengan harta, dia menjadi manusia yang bakhil. Dia cinta dengan dunia tersebut. Padahal dunia adalah ujian. Cinta pada dunia tersebut, menjadi bakhil, wastaghna, dia menjadi sombong, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, mendustai pahala daripada surga, mendustai pahala daripada zakat dan infak, enggak percaya sudah. Fasanuyassirhu lil usra, maka Allah akan berikan kesulitan-kesulitan bagi kehidupan dia di dunia, termasuk juga kesulitan di kehidupan akhirat. Itu kalau dalam Al-Qur'an itu ada dua, ya,
Jadi dermawan atau jadi orang pelit, orang yang diuji dengan harta itu. Tapi dalam hadis itu dibagi menjadi 4. Ya, ad-dunya li arba'in nafarin. Dunia itu ketika Allah berikan pada manusia itu untuk 4 orang. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Yang kedua, orang tidak memiliki harta, Allah tidak berikan harta yang banyak seperti orang yang pertama, tapi dia punya niat dan berangan-angan, ya Allah, andaikan aku mendapatkan harta yang banyak seperti dia, maka aku akan bersedekah. Maka kata Nabi, orang yang kedua ini sama makom dan derajatnya seperti yang pertama, mendapatkan pahala yang sama seperti orang kaya yang bersedekah. Karena apa? Enggak punya harta tapi punya niat, ya Allah, dan ya aku duwe harta yang begitu banyak seperti dia, pasti aku akan jariah, pasti aku akan sedekah yang banyak. Nah, orang ini dapat pahala dari niatnya itu. Ya toh? Kemudian yang ketiga, orang yang Allah berikan harta yang melimpah kepada dia, kemudian hartanya dia gunakan untuk maksiat, maka dia mendapatkan dosa daripada apa? Maksiat yang dilakukan lewat harta yang Allah titipkan pada dia itu. Ya. Dan yang keempat, orang yang tidak Allah berikan harta tapi melet, ya melet lihat orang yang maksiat, lihat orang yang judi melet, lihat orang yang minum khamr melet, melihat orang yang ya berzina melet. Ya Allah, andaikan aku punya uang banyak, aku ingin berzina seperti dia, aku ingin judi seperti dia, aku ingin adu ayam seperti dia misalkan, ya. Maka meskipun dia belum melakukan maksiat dengan harta tersebut, maka dia sudah dikategorikan seperti orang yang ketiga. Ya, maka kita ini satu, kalau ada harta ya bersedekah. Tapi kalau nggak ada harta, ya jangan sampai kita ini nggak punya niat dan nggak ada rencana. Ya, paling tidak kita sudah rencanakan, ya Allah, insya Allah minggu depan kalau ada rezeki aku ingin bersedekah. Itu sama dengan orang yang minggu ini bersedekah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin yahsudu, tantangan hidup kita adalah seorang mukmin yang diuji oleh Allah dengan rasa iri. Maka bagaimana sikap kita dengan saudara muslim yang iri? Yaitu kita harus selalu menjaga hubungan dengan dia. Ya. Kita berikan hadiah kepada dia. Ya, kita maafkan kesalahan dia kalau dia berbuat salah kepada kita. Jangan diladeni. Ojo diajak gelut, Pak. Ya toh? Jangan diladeni. Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, enggak usah diladeni. Ya. Biasanya menyampaikan fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Enggak usah diladeni. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berlapang dada, membuka hati kita ya untuk memberikan maaf kepada dia, dan kita berdoa pada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita yang diuji dengan rasa iri dan dengki tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Tantangan hidup seorang muslim ada kalanya kalau tidak dengan saudara muslim yang iri dengan dia. Yang kedua adalah kadang dihadapkan dengan orang munafik yabghaduhu, yang begitu marah dengan dia. Ya, orang munafik itu kan orang yang pura-pura Islam. Ya. Atau seorang muslim yang dalam hatinya ada penyakit munafik. Ciri-ciri orang munafik itu apa? Tidak suka dengan kebaikan, tidak suka dengan ibadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Orang munafik itu kalau dia melakukan sholat, maka dia itu sholat tapi dengan penuh kemalasan, aras-arasan sholat. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Dalam hadis terangkan beberapa ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqina thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila dia ngomong pasti bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat berkhianat. Nah, ini ciri-ciri orang yang dalam hatinya ada potensi munafik.
Kadang dihadapkan dengan seperti itu. Ya, maka kita harus sabar. Kita ini mendakwahi orang-orang yang dalam hatinya ada potensi penyakit munafik. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluh. Ada kalanya tantangan hidup seorang muslim adalah dihadapkan dengan orang-orang kafir yang selalu memerangi dia. Namanya orang kafir, Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati. Di antara orang munafik itu, di antara orang kafir itu selalu ingin menyakiti orang Islam. Kita katakan tidak semua orang munafik itu benci dengan orang Islam, memerangi orang Islam. Ada kalanya ada sebagian orang munafik, orang kafir yang tidak memerangi. Tapi fakta sekarang banyak di beberapa tempat di mana saudara-saudari muslim kita ini selalu dianiaya, diperangi sama orang-orang kafir. Kalau kita lihat seperti di Palestina, sampai detik ini negara Palestina itu tinggal 5% kalau bisa kita prosentasi. Dari 100% wilayah kaum muslimin di Palestina itu tinggal 5% yang tersisa yang ditempati oleh kaum muslimin yang ada di Gaza dan di tepi barat. Ya, selebihnya 90% sudah dijajahi, sudah dijajah, diakuisisi oleh orang-orang penjajah Israel. Tapi dunia itu diam saja. Makanya menjadi satu standar ganda disampaikan dalam satu parlemen. Kenapa Amerika mencak-mencak ketika Rusia menginvasi Ukraina? Ya toh? Kenapa Rusia mencak-mencak ketika apa? Kenapa Amerika mencak-mencak ketika Rusia menginvasi Ukraina? Tapi diam 1000 bahasa ketika Israel menginvasi dan menjajah Palestina. Ini standar ganda, ya. Karena yang dijajah itu orang Islam, negara Muslim menengai, malah didukung, malah dilindungi. Bahkan justru kaum muslimin di Palestina yang berjuang mempertahankan negerinya dibilang teroris, gitu. Tapi Rusia yang menginvasi Ukraina, ya, luar biasa, dicerca dan lain sebagainya. Tapi Israel enggak. Nah, ini adalah standar ganda yang dialami oleh umat Islam di dunia, termasuk di Burma dan di daerah-daerah yang lain. Maka ini harus kita waspada. Apalagi Allah telah katakan apa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti tidak akan redha dengan kemajuan yang telah diraih oleh orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian orang Islam meninggalkan agama kalian dan mengikuti agama mereka. Nah, ini target yang paling ekstrim dari misionaris kafir ini. Berusaha apa? Menjadikan orang muslim ini murtad, Pak. Ya. Ini jangan dikira murtad ini satu kebohongan, enggak. Kalau kita coba lihat, berkunjung di Lamongan bagian selatan di Ngimbang itu. Coba dijumlah berapa kakak yang dahulunya beragama muslim kemudian murtad berpindah agama menjadi kafir. Bisa dicek. Alhamdulillah saya beberapa kali juga sidak ke sana, memberikan bantuan di sana, kirim hewan kurban di sana. Karena apa? Di sana belum tentu setiap tahun itu bisa kurban. Ya, banyak kaum muslimin yang du'afa muslim di sana. Dan itu menjadi senjata bagi orang-orang misionaris, ya, banyak memberikan sembako dan lain sebagainya untuk menggoyahkan iman saudara muslim yang ada di sana. Nih jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian tantangan yang keempat, wa nafsun tunazi'uh. Ya, seorang mukmin yang hasad, munafik yang benci, orang kafir yang memusuhi, yang memerangi. Yang keempat adalah wa nafsun tunazi'uh, dan nafsu dalam diri kita yang senantiasa menggoda, menggelincirkan, membisikkan hal-hal yang buruk pada kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara perbedaan antara kita dengan malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita manusia, tapi Allah tidak memberikan nafsu kepada malaikat, tapi Allah menanamkan nafsu itu dalam jiwa manusia, jiwa kita ini.
Maka kalau kita ini mampu menundukkan nafsu, mampu memerangi nafsu, mampu mendidik nafsu untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat. Sebagaimana Allah memuliakan Nabi Adam di tengah-tengah para malaikat, bahkan Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Selama bulan Ramadan kita dididik untuk mengekang nafsu, untuk mendidik nafsu kita ini supaya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini kita lanjutkan, jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu. Ya, di antara ciri-ciri hamba Allah yang Allah berikan surga kepada mereka adalah yang mampu berhasil menundukkan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun seorang manusia yang hidupnya selalu takut kepada Allah, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'wa adalah tempat kembali dia di akhirat. Bapak dan sekalian, yuk jangan lupa di dalam jiwa kita ini ada musuh yang terdalam. Siapa dia? Nafsu. Kita ingin sholat, nafsu kita nggak ingin sholat. Kita ingin sedekah, nafsu kita nggak ingin sedekah. Kita ingin berbuat baik, nafsu kita menghalang-halang kita untuk berbuat baik. Maka kita didik, ya, kita mampu menepis bisikan nafsu dalam jiwa kita. Dan yang terakhir, ya, tantangan seorang muslim dalam hidupnya adalah wa syaitanun yudhilluhu, dan tantangan seorang muslim dalam hidupnya adalah syaitanun yudhilluhu, yaitu para syaitan yudhilluhu, yang selalu ingin menyesatkan manusia, ingin selalu menyimpangkan manusia dari jalan Allah, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka tadi itu poinnya, selama bulan Ramadan setan-setan terikat, mulai 1 Syawal, di saat kita merayakan Idul Fitri, di saat kita merayakan hari fitrah kita, ya. Tapi ingat, mulai hari itu setan yang sebelumnya terbelenggu selama 1 bulan itu sudah dilepas, ya, itu sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, harus kita sadari, 1, 2, harus kita antisipasi, dan yang ketiga, harus kita lawan semua potensi dan bisikan-bisikan setan yang akan menggoda dan membisikkan kita, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, ada kalanya dia selalu membisikkan keburukan dalam jiwa kita, ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai Allah memberikan wanti-wanti apa? Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, la yaftinannakumus syaiton, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan, jangan sampai kalian sukses digoda, disesatkan oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sampai mereka berhasil, ya, mengusir bapak kalian yaitu Nabi Adam dan Hawa minal jannah, dari surga. Karena apa? Digoda, digelincirkan oleh syaitan. Maka jangan sampai, ya, kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan pada Allah. Moga-moga Allah selalu menjaga diri kita daripada semua godaan-godaan syaitan. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini goal atau goal, target akhir daripada syaitan ketika menggoda kita itu apa? Ada 5, ya. Yang pertama, syaitan akan menggoda kita agar kita berbuat syirik. Kalau kemudian kita berhasil menghindar, melawan daripada godaan setan yang mengajak kita berbuat syirik, maka setan akan menyiapkan perangkap baru agar kita terjerat dalam perbuatan-perbuatan kufur yang membuat kita keluar daripada Islam. Kalau kemudian kita dengan modal iman dan ilmu yang kita miliki mampu keluar daripada jebakan kufur ini, maka setan akan menyiapkan perangkap baru, yaitu apa? Kita ditawari dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Perbuatan haram, judi dan seterusnya itu, ya. Oke lah, ini berhasil menghindar daripada syirik, berhasil menghindar daripada perbuatan kufur, disiapkan jebakan baru, hal yang haram. Kalau kita mampu menghindar daripada perbuatan haram, setan siapkan lagi kita jebakan perbuatan makruh, ya. Hari-hari kita ini perbuatannya makruh saja.
yang makruh terus kita lakukan. Ya kan? Kalau kemudian kita dengan ilmu dan iman yang kita miliki mampu meninggalkan perbuatan yang makruh, tidak sampai di situ, masih ada jebakan yang terakhir. Setan menyiapkan kita satu jebakan, yaitu perbuatan mubah. Perbuatan yang mubah itu adalah yang kalau kita lakukan nggak dapat pahala, yang kalau kita tinggalkan juga nggak ada dosa. Jadi zong. Tiap hari kita disibukkan untuk hal-hal yang mubah, zong, gitu. Turu gitu, apa nganggur dan sebagainya, nggak ada aktivitas dunia maupun akhirat, ibadah juga tidak, maksiat juga tidak, zong hari ini. Padahal mestinya seorang muslim setiap harinya menghasilkan banyak pahala, tapi dia dibuat zong sama setan itu, ya. Karena apa? Disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, 5 tantangan yang harus kita hadapi dengan benar dalam jiwa kita, ya, ini mampu kita fahami dan kita mampu selalu berjuang dan berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, mampu melewati tantangan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.